Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Amin. Kasih Tuhan itu selalu baru setiap hari dan Dialah itu menyertai kita semuanya. Haleluya. Saudara, kita mencari Tuhan dan kami tetap percaya orang yang mencari Tuhan pasti akan menemukan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bawa di dalam ibadah pada pagi hari ini di Gereja Kemenangan Iman Indonesia yang ada di cabang Surabaya Pusat ini bersama, baik yang mengikuti secara bersama maupun yang ikut di rumah masing-masing secara online. Mari kita sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan, kita bawa hati kita kepada Tuhan, kita bersyukur, haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, puji Dia, aku bersyukur buat kasih-Mu. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan harta dan kuasa, anugerah-Mu yang akan nyata hidupku.
Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan, dan kami tetap percaya Tuhan, ada belas kasihan-Mu, ada belas kasihan-Mu bagi kami semuanya, ada belas kasihan-Mu bagi kota ini Tuhan, ada belas kasihan dan kemurahan-Mu bagi bangsa kami Tuhan. Kami percaya kepada Engkau Tuhan, dan kami percaya Engkau yang mengendalikan segala masa, Engkau yang mengendalikan segala keadaan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada semua karena kasih karunia-Mu, bukan kuat kerja kami, bukan karena kebaikan kami. Kami bersyukur kepada Engkau, dan biarlah Tuhan dalam ibadah kami, biarlah benar ibadah yang mengandung janji, ibadah yang menguatkan, ibadah yang menyembuhkan, ibadah kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan yang miskin menjadi kaya, yang sakit disembuhkan. Terima kasih Bapa, kami boleh mengalami mukjizat yang daripada Tuhan. Pemulihan demi pemulihan terjadi karena hanya Tuhan yang sanggup memulihkan segala keadaan, hanya Tuhan yang sanggup memulihkan segala perkara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Berikan hati yang baru Tuhan, bisa bersuka kita di dalam Engkau. Semua umat Tuhan yang siap untuk memuji-muji Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Mari bersama kita kan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik Bapak Ibu Saudara. Amin. Mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Karena Tuhan selalu mengasihi kita. Haleluya. Kita tidak akan pernah bisa membalas kasih-Nya Tuhan. Kalau kasih-Nya manusia mungkin bisa dibalas, ya, dibalas dengan kebaikan, yang kebaikan dengan kebaikan masih bisa. Tapi kalau kasih-Nya Tuhan itu sudah dikasihkan semuanya, bahkan nyawanya tergantung di kayu salib, itu untuk kita semuanya. Haleluya. Yang berdosa supaya diampuni, yang sakit mengalami kesembuhan, yang keadaan apapun Tuhan sanggup mengubahkan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita rasakan dan kita kecap, kita lihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita memuji Tuhan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari Bapak Ibu Saudara, bersukacitalah yang dari hatimu. Engkau boleh mengangkat tanganmu, boleh bertepuk tangan. Semuanya tidak ada yang salah. Itu menurut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudara kita, katakan kiri kananmu, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau dengan sungguh Bapak Saudara ya. Kalau perlu lihat wajahnya, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau dengan segenap hati. Haleluya. Kasihnya Tuhan itu boleh kasih kepada Tuhan, kasih juga kepada sesama. Haleluya. Sekalipun mungkin, waduh, bagaimana caranya ya mengasihi Tuhan ya, mengasihi sesama. Sekalipun kadang-kadang menyakitkan loh, itu orang yang paling dekat dengan aku ya, kadang-kadang, tapi harus dilakukan karena itulah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan, aku mengasihi engkau. Sekali lagi, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. Haleluya. Kita semuanya saling mengasihi. Amin. Karena di dalam kasih yang bisa memulihkan. Amin. Kasih itu menutupi segala pelanggaran, dan biarlah semuanya dikasih oleh Tuhan. Mari kita percaya dengan sungguh dengan Tuhan. Tak pernah ragu. Jangan ragukan kasihnya Tuhan, jangan ragukan kuasa Tuhan. Tak pernah ragu.
Haleluya. Kita berjalan yang masih muda ini dengan pacarnya aja senangnya setengah mati, haleluya. Ya, apalagi jalannya yang baik, yang sudah bersuami istri, ada istrinya di sampingnya, berjalannya senangnya luar biasa, haleluya. Sekalipun mungkin ngadepi apa tapi senang. Ya, apalagi berjalan bersama Tuhan. Amin. Dia yang punya segalanya, Dia yang menciptakan kita. Dia besar, kasihnya tidak bisa diukur dengan apapun. Haleluya. Jadi rasakan Bapak Ibu Saudara, kita menyanyi itu ada bersama Tuhan. Amin. Karena Tuhan itu hadir di atas tahta pujian umatnya. Jadi orang memuji Tuhan itu Tuhan ada. Amin. Jadi jangan dikatakan apa orang Kristen itu cuma gitu-gitu toh, nyanyi-nyanyi toh. Haleluya. Tapi kuasanya luar biasa. Tembok bisa dirobohkan, tembok Yeriko itu loh bisa dirobohkan karena pujian penyembahan. Hanya memuji-muji Tuhan kita aja. Ya, musuh dikalahkan. Haleluya. Ini sekarang ada banyak musuh-musuh yang mengganggu yang kita berperang dengan pujian penyembahan. Kalau kita mengandalkan otot kita atau mengandalkan kekuatan kita, mungkin terbatas, tetapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. Kuasa Tuhan itu besar, kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa. Percayalah, di dalam Tuhan ada kekuatan. Atau mungkin ada surprise yang mau bersaksi ini. Saya enggak nodong-nodong, tapi kalau memang ada silakan menyaksikan kasih Tuhan. Saya kasih kesempatan. Haleluya. Ada kasihnya Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Haleluya. Ada untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk bukan untuk kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan.
Gak ada. Oke, kalau gak ada, yuk kita puji lagi sekali lagi dengan sukacita, tak pernah ragu lagi, dan nanti selanjutnya kita akan menyembah kepada Tuhan. Tak pernah ragu. Mari Bapak Ibu Saudara, engkau bertepuk tanganlah untuk Tuhan. Kita melakukannya bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Haleluya. Bersama kami, yang selalu menyertai kami. Hanya Engkaulah Tuhan kami, yang layak kami sembah, yang layak kami puji. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati untuk menyembah kepada Tuhan. Naikkan dengan suaramu, naikkan dengan segenap hatimu, angkatlah tanganmu kepada Tuhan, pandang Dia. Dia ada di sini, Dia selalu ada bersama kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita memuji Tuhan dengan pujian. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Bebaskan rohmu untuk memuji Tuhan. Dia
kali jatuh Kau angkat kembali. Dan kami tetap percaya akan Kau bangkitkan kami bersama Engkau. Dan biarlah Tuhan kami dapat melakukan perkara yang besar, jauh daripada apa yang kami pikirkan dan doakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Biarlah pagi hari ini Kau berbicara melalui hamba-Mu, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kasih karunia yang maha tinggi. Ada hikmat pengertian yang daripada-Mu. Ada Tuhan Yesus, haleluya, perkataan yang memberikan kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Kami tetap berlindung kepada-Mu Tuhan. Kami tidak berlindung kepada manusia, tetapi kami berlindung kepada-Mu. Engkaulah tempat perlindungan kami. Di saat badai menerpa, kami tetap percaya Engkaulah tempat perlindungan kami. Kebenaran firman-Mu lah tempat kami berlindung. Dalam nama Tuhan Yesus, mari umat Tuhan kita siapkan hati untuk sambut kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian, Engkaulah perisaiku. Yesus Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Katakan firman-Mu, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai yang berkuasa yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan dengan sungguh, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Kami tahu Tuhan ada banyak badai hidup yang menerpaku, tapi kami tetap percaya akan Kau. Kami percaya akan firman-Mu Tuhan. Tenangkan jiwaku, bukan berdiri. Waktu selanjutnya kami persilakan kepada hamba-Nya. Kepada Kristus Yesus, satu-satunya juru selamat Allah yang
Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara terkasih, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dalam puji-pujian, penyembahan dan musik dan semuanya diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Salam kemenangan iman. Shalom. Biarlah berkat Tuhan ilahi tercurah kepada kita semuanya. Biarlah kita diberkati dan menjadi berkat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, bahwa kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Orang yang memenuhi panggilan Tuhan akan dipakai oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, dipenuhi dengan kuasa Allah yang luar biasa. Puji Tuhan saudaraku, hari ini kita akan menerima firman Tuhan kembali, belajar tentang kasih dan belas kasihan seperti hati Yesus. Yesus datang untuk memanggil orang berdosa. Siapakah Yesus itu? Dia Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan pencipta langit dan bumi segala isinya, Tuhan Raja semesta alam. Tapi Dia mau mengasihi orang berdosa, mengasihi kita. Karena memang firman Tuhan berkata dalam Roma 3 ayat 23, semua orang sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23 berkata, upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Karena itu saudara kasih, Yesus telah datang memanggil orang berdosa, karena Tuhan tidak mau orang berdosa masuk kepada kebinasaan, tetapi dari kebinasaan dibawa kepada kehidupan kekal, dari maut kepada kehidupan, dari kehidupan yang terhilang menjadi didapatkan oleh Tuhan, hidup yang tidak berarti menjadi sangat berharga dan berarti. Amin saudaraku. Haleluya. Mari kita akan buka firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 9. Kita baca ayat yang ke-9 sampai ayat 13. Mari kita baca di layar bagi saudara yang tidak membawa Alkitab, atau juga mungkin ada di handphone Alkitab, tetapi jangan buka yang lain-lain. Saya percaya baik juga di rumah, haleluya, atau dimanapun juga. Mari kita membaca, karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ayat 9, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ayat 13 ini surat kasih yang menjadi tema kita pada hari ini, bahwa Yesus datang untuk orang berdosa. Yesus datang memanggil orang berdosa, bukan orang benar. Kita di firman Tuhan berkata tidak ada satupun orang yang benar. Ya, karena apa saudaraku? Semua sudah jatuh ke dalam dosa. Mulai daripada nenek moyang kita Adam dan Hawa, dan turun temurun terus. Bahkan dari nenek moyang kita, firman Tuhan berkata, dosa-dosa turunan dari kakek nenek moyang itu turun temurun. Ya, itu sebabnya dikatakan ada namanya kutuk dosa atau dosa warisan. Oleh karena itu saudara kasih, semua dosa ujungnya adalah maut. Firman Tuhan berkata, dosa besar atau dosa kecil. Tetapi
oleh karena anugerah Tuhan dalam Roma 6 ayat 23. Mari kita baca saudaraku, Roma 6 ayat 23. Saya tadi sudah sampaikan secara perkataan, tetapi mari kita baca ayatnya supaya kita jelas mengerti bahwa ini firman Tuhan berkata. Firman Tuhan Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam siapa? Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi hidup kekal itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada surga kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Agama tidak sama dengan Yesus. Yesus bukanlah pembawa agama, tetapi Yesus adalah pembawa keselamatan, membawa pengampunan dosa bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Semua bangsa, semua suku bangsa, semua manusia, umat ciptaan Tuhan, besar atau kecil, kaya atau miskin, tua atau muda, orang pejabat atau orang biasa, Tuhan cinta segala bangsa. Amin. Kulit putih, kulit hitam, rambut keriting, rambut lurus, seperti ada pujian berkata, ya, Tuhan cinta semuanya. Tidak ada perbedaan bagi Tuhan, karena Dia yang menciptakan semua manusia dengan nafas diberikan kepada kita. Haleluya saudaraku. Itu sebabnya Tuhan tidak mau manusia seorang pun binasa. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan saudaraku, di dalam, mari kita baca 2 Petrus 3 ayat 9. Firman Tuhan berkata, mari kita baca ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Dia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi perlu orang berdosa berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya Tuhan datang untuk membantu orang berdosa, supaya orang berdosa tahu bagaimana cara berbalik kepada Tuhan, bagaimana caranya supaya dapat meninggalkan dosa. Itu sebabnya Yesus mengajarkan firman kebenaran. Yesus memberitakan kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah, memberitakan kabar baik, membawa berita pengampunan dosa bagi semua manusia, ya, bagi semua orang. Saudaraku yang kasih, yang Tuhan katakan tadi, yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Tuhan membawa belas kasihannya. Tetapi ketika Tuhan Yesus bersama dengan orang pemungut cukai, yang orang lain mengetahui bahwa pemungut cukai adalah orang yang pasti menipu atau orang yang pasti korupsi, gitu ya. Walaupun tidak diketahui orang, itu tetap dosa. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan Matius, dan Tuhan Yesus menemui Matius saudaraku di rumah cukai dengan tujuan bukan untuk meminta dukungan dalam pelayanan Tuhan Yesus, karena orang pasti tahu pemungut cukai itu tempat lahannya itu lahan yang subur, ya, gampang mendapatkan uang, dan setiap hari bisa pegang uang banyak, ya. Orang lain berpikir, yaitu para orang Farisi, dia berpikir bahwa Tuhan Yesus datang kepada Matius pemungut cukai itu untuk meminta dukungan atau persembahan. Tapi Tuhan Yesus berkata, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Apalagi Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan Matius, dan banyak orang datang di sana, pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ternyata Matius itu adalah orang berpengaruh, dan memang dia adalah pejabat. Saudara yang kasih, gampang saja bagi dia juga memang memberikan makan atau juga menjamu.
Tetapi bukan saudara kasih oleh karena dia saudara kasih untuk pamer, tetapi memang bahwa Matius itu Tuhan sudah menjamah hatinya dan dia pun siap untuk bertobat. Tuhan tahu saudara kasih, ketika firman Tuhan pasti Yesus berjalan masuk kota, keluar kota, berkunjung, belusukan ke kampung-kampung, ke rumah-rumah, atau ke tempat-tempat yang lain selaku dimanapun juga. Yesus tidak pernah terlepas daripada memberitakan firman, memberitakan kerajaan Allah, memberitakan tentang pertobatan dengan kasih tentunya, bukan dengan penghakiman. Itu sebabnya pengunjung kayak Matius itu, ketika Tuhan berkata, ikutlah aku, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Saudaraku yang kasih dalam Yesus, waktunya lawatan Tuhan terjadi, pertobatan terjadi. Dan mungkin juga selama ini Matius mengunjungi, walaupun berkelimpangan atau juga berkelimpahan dengan uang, dan juga punya nama, punya pengaruh, ya, tetapi dia tidak mengerti tentang kebenaran, tentang keselamatan. Atau walaupun mungkin dia sudah mendengarkan tentang Yesus, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya untuk mengikut Tuhan atau bertobat lahir baru. Kemudian saudara kasih bahwa Matius mengunjungi, mereka makan bersama-sama dan dia mengundang, pasti saudara kasih dia mengundang banyak orang lain yang merupakan teman-temannya juga, yaitu selevel dengan dia atau sejawat dengan dia, para pengunjung yang lain dan orang-orang berdosa yang lain. Dia undang datang ke rumahnya dan mereka makan bersama-sama. Dan saya percaya bahwa di sana bukan hanya mereka sedang makan untuk bersenang-senang saja. Kalau Yesus ada dimanapun juga, baik waktu di tempat-tempat dimanapun juga, atau di kota, di desa, atau dimanapun dalam keramaian atau dalam kerumunan atau dalam makan, pasti Yesus selalu akan bercerita tentang kerajaan Allah. Pasti bercerita tentang kegagalan, pasti bercerita tentang Injil kebenaran. Itu sebabnya selalu Matius segera mengikut Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus dipenuhi dengan belas kasihan. Dan inilah saudaraku yang mau kita teladani, yang mau kita selalu mengejarnya. Bagaimana supaya hati Yesus ada pada kita, kerinduan Tuhan Yesus supaya tidak ada orang binasa, supaya juga kita merindukan jiwa-jiwa supaya mereka mendengarkan firman, mendengarkan Injil, mau percaya kepada Tuhan yang membawa keselamatan, yang memastikan dan memberikan kepastian tentang surga. Haleluya saudaraku. Kepastian tentang pengampunan, tentang perubahan hidup. Karena setiap orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hidup yang baru Tuhan akan berikan. Amin. Saudaraku, Tuhan Yesus mengkaitkan ketika orang Farisi memberikan komentar yang negatif, mereka selalu berprasangka yang buruk tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan orang Farisi, dengan Matius mengunjungi dan banyak orang-orang berdosa. Maka orang Farisi yang merasa dirinya benar, merasa dirinya orang beragama, merasa dirinya adalah orang yang taat kepada firman, justru mencela atau juga mengejek. Mengapa gurumu bersama-sama dengan para pengunjung yang makan dan orang-orang berdosa? Mereka berkata kepada murid-muridnya. Lalu kedengaranlah kepada Tuhan Yesus perkataan itu. Dan Tuhan Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Apa hubungannya saudara kasih dengan pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa? Bahwa di mata Tuhan, sekalipun mereka selaku secara kehidupan cukup, semuanya ada, tubuhnya juga sehat, mereka juga masih bisa aktif bekerja, bahkan mereka masih bisa bersenang secara dunia. Tapi di mata Tuhan, mereka adalah orang yang sakit. Jadi sakit itu bukan hanya sakit tubuh, yang terutama saudara kasih Tuhan menyembuhkan adalah sakit rohani. Karena kalau rohaninya sakit, tidak terhubung dengan Tuhan, maka hidupnya walaupun diberkati, walaupun juga bisa masih bekerja dan mengasihi
berkat-berkat yang bisa dinikmati. Tetapi di mata Tuhan, orang itu adalah orang yang sakit. Ya, kalau orang sakit dalam rohnya, dalam jiwanya, dalam rohaninya, maka lama-lama akan merembes, akan berpengaruh, membawa dampak bagi seluruh kehidupannya. Ya, maka orang sakit dalam rohnya atau dalam imannya yang tidak terhubung dengan Pencipta, yang tidak ada hubungan persekutuan dengan Roh Tuhan, maka tubuhnya akan lemah dan akan jatuh ke dalam dosa. Hidupnya juga saudara kasih akan mulai dibawa kepada hal-hal yang secara dunia senang-senang. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, itu sebabnya Tuhan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yesus adalah tabib yang ajaib, yang menyembuhkan roh, jiwa, dan tubuh. Haleluya saudaraku. Itu sebabnya bagi orang yang sudah selamatkan, Tuhan Yesus lahir baru. Sebenarnya Tuhan sudah menyembuhkan jiwamu secara rohani. Maka kalau jiwa secara rohani sudah disembuhkan, maka kehidupan secara tubuh pun disembuhkan. Kehidupan secara pekerjaan dan usaha rumah tangga dan segala hal yang lain terus akan mengalir lagi kesembuhan daripada Tuhan. Artinya kesembuhan itu pemulihan. Karena Tuhan tidak menghendaki orang mengalami sakit penyakit karena dosa, maka terjadilah hal-hal yang buruk. Sebab itu saudara yang kasih, Tuhan Yesus berkata, jadi pergilah, pelajarilah arti firman ini. Kita perlu belajar tentang arti firman Tuhan, tentang belas kasihan yang daripada Tuhan. Kalau kita sudah menerima belas kasihan Tuhan, yang tadinya pun kita adalah orang berdosa, yang sebenarnya tidak layak datang kepada Tuhan, tetapi kita sudah dilayakkan oleh Tuhan. Walaupun ada orang berkata, aku tidak seperti dosa si anu begitu besar, tidak pencuri, tidak perampok, tidak pembunuh. Oh saudara kasih, tadi sudah kita baca firman Tuhan berkata, dalam Alkitab tidak ada mengatakan upah dosa besar adalah maut, upah dosa kecil tidak apa-apa, tidak ada. Tetapi saudara kasih firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya ketika kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan karunia itu kepada kita, kasih karunia itu, pengampunan itu, maka kita dilayakkan menjadi anak Bapa surgawi dan menerima hidup kekal. Sebelum kita sampai kepada kekekalan surga di dunia ini, Tuhan yang mengubah kehidupan kita. Sepanjang kita terus setia datang berserah kepada Tuhan dan mau diajar, mau dituntun, mau dibimbing kepada jalan firman kebenaran, maka hidup kita pasti berubah. Karena firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, mari kita baca. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Yang baru sudah datang, yang baru, yang benar, yang daripada Tuhan, yang kudus, yang suci, yang mulia, jalan yang pasti kepada tujuan. Tidak lagi hanya untuk diri sendiri, tidak lagi hanya untuk kesenangan diri sendiri, tidak lagi hanya tergiur kepada kenikmatan dalam dunia, kenikmatan dalam dosa, tidak lagi hanya untuk sekedar di dunia ini menjadi orang berpengaruh, menjadi orang yang membawa dampak. Matius pemuncukan secara dunia, dia sudah berpengaruh, dia sudah berdampak, mempunyai banyak teman, mempunyai banyak saudara kasih koneksi, ya. Tetapi dia tidak membawa kebenaran kepada mereka, tidak menjadi berkat dalam kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi puji Tuhan, ketika Yesus datang menemui Matius,
Matius. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu membawa jalan kebenaran kepada keselamatan, kepada pertobatan. Maka dia kumpulkan, dia panggil teman-temannya. Berita firman Tuhan disampaikan oleh Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan berkata tadi bahwa yang kuhendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Sebab anak manusia, artinya Yesus, datang memanggil orang berdosa. Orang berdosa dipanggil. Siapa yang mau datang, dia akan menerima pengampunan dan menerima untuk dilayakkan menjadi anak Bapa surgawi. Tetapi siapa yang tidak mau memenuhi panggilan, maka dia tetap orang berdosa. Maka orang berkata, kalau memang Tuhan Yesus adalah pengampun dosa, kalau memang Tuhan Yesus adalah juru selamat, mengapa dunia semakin berdosa? Mengapa dunia semakin bertambah-tambah jahat? Karena mereka dipanggil tetapi tidak mau datang. Ya. Mereka dipanggil tetapi tidak mau mendekat. Karena setiap orang mereka dipanggil tapi tidak mau bertemu dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berfirman, Tuhan berkata, banyak orang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Kiranya saudara sudah terpilih dan saya tetaplah menjadi orang terpilih, terpanggil dan terpilih. Amin. Mari bersyukur untuk itu. Mari bertepuk tangan kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan, saya orang terpanggil, orang terpilih. Haleluya saudaraku. Puji Tuhan. Coba kita mau lihat saudara yang kasih di dalam Yeremia pasal 9 ayat 3 dan ayat sampai ayat 6. Yeremia 9 ayat 3 sampai 6. Mereka melenturkan lidahnya seperti busur, dusta dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri. Sungguh mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tetapi Tuhan tidaklah mereka kenal. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Ayat 6, penindasan ditimbuni penindasan, tipu ditimbuni tipu. Mereka enggan mengenal Tuhan. Itu sebabnya saudara kasih, mengapa masih banyak orang berdosa? Karena firman Tuhan jelas berkata, mereka tidak mau bertobat. Mereka enggan mengenal Tuhan. Justru mereka terus melakukan penindasan, melakukan tipu, melakukan dusta. Semakin berdusta, semakin suka melakukan kebohongan. Ini zaman akhir. Dan ini bukan sekedar kata-kata lagi, tetapi zaman ini terjadi seperti itu. Tetapi biarlah kita menjadi orang benar, orang yang sudah terpanggil dan terpilih, berkata dalam kebenaran, untuk hidup juga dalam kebenaran. Ada masalah kita dibaharui. Amin. Kalaupun mungkin kita masih terjerumus lagi ke dalam hal yang tidak benar, ayo segera bangkit, sebab bukan di situ lagi habitat kita, bukan di sana lagi tempat kita. Kita sudah berubah. Kita sudah masuk dalam wilayah kerajaan Allah, anggota kerajaan Allah, anak-anak Bapa surgawi, bukan lagi anak-anak duniawi. Memang kita masih hidup di dunia, tapi justru disitulah, di tengah-tengah dunia ini, kita menyatakan belas kasihan kepada orang yang berdosa. Sebab itu, saudara saya, mari beritakan firman. Mari kita saudara kasih memiliki belas kasihan di dalam doa kita juga, di dalam setiap langkah kita juga saudaraku. Mari lihat jiwa-jiwa yang bermasalah. Mari lihat jiwa-jiwa yang terikat, jiwa-jiwa yang berdosa. Apa yang dapat kuperbuat Tuhan kepada mereka? Apa yang bisa kulakukan kepada mereka Tuhan? Kalau memang mereka belum kita bisa melakukan secara nyata kepada mereka,
Ayo berkatilah mereka dan doa kita, saudara kasih. Doakan mereka, saudara kasih, dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kalau ada kesempatan, saudara kasih, sempatkanlah diri kita, cari kesempatan untuk kita memberitakan tentang Yesus adalah pengampun dosa. Yesus yang sanggup membawa kehidupan yang baru kepada mereka, hidup yang dipulihkan. Amin. Tidak sukar, saudara kasih, sangat gampang untuk bersaksi. Katakan saja, Yesus mengasihimu, Yesus sanggup mengubahkan hidupmu, ya. Dan nama Yesus itu adalah nama yang berkuasa. Orang sakit, katakan Yesus menyembuhkan sakit penyakitmu. Ayo datang kepada Tuhan. Tapi jangan berkata, saudara kasih, kau orang berdosa, oh kau terkutuk makanya kau sakit, oh karena kau begini, ya. Tapi mari kita sampaikan, ayo datang kepada Yesus. Kalau memang dia mau, saudara kasih, puji Tuhan, itu berkat untuk dia, keselamatan bagi dia. Tapi saudara dan saya telah menggenapkan kasih Tuhan, telah melakukan apa yang dikatakan pelajaran firman ini. Arti dipelajari bukan hanya sekedar diketahui, tetapi saudara kasih, ayo kita melatih diri kita. Ayo kita belajar tentang belas kasihan. Ayo kita mulai latihan praktek saudara kasih tentang belas kasihan kepada setiap jiwa-jiwa. Haleluya, saudaraku. Gak sulit, tidak perlu saudara kasih kepada jiwa-jiwa harus hafal detail semua firman Tuhan, lalu hafal ayat-ayat. Memang perlu kita menghafal ayat firman Tuhan, karena jika nanti kita ketemu dengan orang-orang yang bertanya tentang kebenaran yang tertulis, supaya kita bisa memberitakannya, supaya kita menyampaikan tentang bukti nyata bahwa firman Tuhan ini ada. Apa yang kita sampaikan itu ada, supaya mereka jangan mengira atau menyangka bahwa kita hanya omong kosong, hanya ngarang-ngarang doang, gitu ya. Kalau kita sudah sampaikan firman dan mereka boleh melihat, mereka baca, tergantung kepada mereka mau terima apa tidak. Tapi firman Tuhan berkata, Injil kerajaan ini harus diberitakan sampai ke seluruh dunia, baru tiba kesudahannya. Haleluya, saudaraku. Nah, kepada orang yang berdosa, jangan saudara kasih larut atau juga terpuruk atau juga terhalang untuk datang kepada Tuhan, karena tipuan setan atau iblis menghalangi langkahmu dengan berkata, Tuhan tidak mengasihi kau, Tuhan tidak menerima kau. Itu roh penipu. Yesus mengasihi semua orang, dan Yesus menantikan. Tadi sudah kita baca bahwa Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu sebabnya orang berdosa tidak langsung dibinasakan, ya. Tuhan tunggu terus sampai nanti, kalau sudah Tuhan tunggu sampai waktunya Tuhan, atau sampai puncak saudara kasih dalam dosa-dosanya tetap tidak mau bertobat, ya udah, saudara kasih, Tuhan pun tidak bisa memaksa orang tersebut, walaupun dia maha kuasa, walaupun dia Tuhan maha besar, walaupun dia Tuhan pencipta langit dan bumi dan pencipta manusia, tapi dia tetap tidak bisa memaksa manusia untuk bertobat. Tetapi biarlah kesempatan anugerah sekarang ini, selama masih kita hidup, selama masih kita ada, dan dunia ini sudah goncang lagi dan sudah terjadi banyak masalah, ini kesempatan untuk menerima belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang mengampuni segala dosa kita, yang membebaskan kita segala keterikatan, yang melepaskan kita daripada kutuk-kutuk dosa, yang memberikan jaminan kekekalan surga, bahkan jaminan hidup dalam perlindungan Tuhan selama kita menumpang dalam dunia ini. Amin. Ini Tuhan. Mari kita lihat Yesaya 55 ayat 6 sampai 7. Yesaya 55 ayat 6 sampai 7, Tuhan menghendaki supaya berbalik kepada Tuhan.
Dan kita pun yang sudah terpanggil, terpilih, terus mengarahkan diri kepada kebenaran, kepada Tuhan. Kalau mulai serong atau mulai agak serobang kasih menyimpang, ayo segera berbalik lagi kepada Tuhan, kepada kebenaran. Mari kita baca firman Tuhan ini untuk kita semuanya. Ayat 6-7, Yesaya 55, kita baca. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan perancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Tuhan kita Maha Pengampun. Amin. Nah, dosa yang besar tidak ada yang tidak bisa diampuni Tuhan. Asalkan orang itu datang dengan rendah hati, mengaku bertobat kepada Tuhan. Tapi dosa yang terkecil pun, kalau dia juga tidak datang kepada Tuhan dan dia menjadi sombong, juga tidak diampuni Tuhan. Jadi bukan karena besarnya dosa maka orang masuk neraka, karena Tuhan Maha Pengampun dengan limpahnya. Tetapi bukan pula karena orang itu kecil dosanya maka dia masuk surga. Tidak ada neraca atau tidak ada timbangan tentang dosa. Ya, dosanya kecil dibanding dengan dosa lain. Tetapi orang dosa kecil ini sombong dan dia tidak mau mengenal kebenaran. Dia tidak mau mengenal Tuhan juga. Sama saja. Ya, bahkan kesombongan adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Karena kesombongan di mata Tuhan adalah sama dengan menentang Tuhan dan tidak mengakui Tuhan. Puji Tuhan, saudara kasih. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan Tuhan yang sangat mengasihi. Haleluya. Besar kasihnya kepada kita. Maka kita melihat, saudara Tuhan kasih. Coba kita melihat dalam Lukas pasal 19. Zakheus seorang pemungut cukai juga, kepala pemungut cukai. Dan dia juga sedang kasih bertobat dan datang menemui Tuhan Yesus dengan berlari dan memanjat pohon untuk mau melihat Tuhan Yesus. Mari kita melihat Lukas 19 ayat 1-9. Yesus masuk ke kota Jeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus. Tidak, siapa Yesus itu? Mungkin dia dengar dari teman-temannya pemungut cukai yang tadi yang datang ke rumah Bang Matius. Oh, kami bertemu dengan Tuhan, kami makan bersama Tuhan Yesus. Ternyata mungkin Zakheus tidak ikut di waktu itu, sudah Bang kasih. Lalu dia penasaran, seperti apa sih ceritanya Tuhan Yesus itu? Aku mau lihat gimana ceritanya, gimana orangnya itu, gimana kasihnya ini ya. Aku mau lihat. Maka Zakheus, dia seorang pejabat dan seorang kaya, dia berlari untuk bertemu dengan Tuhan. Ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersemut-semut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dan seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang
untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oh, luar biasa saudara Tuhan kasih, bahwa Tuhan Yesus juga mengkaitkan tentang orang berdosa dengan terhilang. Jadi kalau orang berdosa belum kembali bertobat kepada Tuhan, dia di mata Tuhan juga masih tetap terhilang dari jalan keselamatan, terhilang dari pandangan Tuhan, terhilang daripada kehidupan kekal. Karena itu saudara Tuhan kasih, bahwa Zakheus ketika dia bersuka cita menyambut Tuhan Yesus di rumahnya menumpang, dan pasti juga Tuhan Yesus memberitakan firman kebenaran di rumah Zakheus, memberitakan tentang pertobatan, memberitakan tentang Injil keselamatan, memberitakan tentang pengampunan dosa, memberitakan tentang kehidupan kekal. Maka Zakheus segera bertobat saudara Tuhan kasih. Dengan pertobatannya benar-benar saudara Tuhan kasih, dia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada yang kutipu orang lain atau kuperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Luar biasa pertobatan Zakheus ini. Dia tidak hanya sekedar mau mengenal kebenaran, tapi dia membayar saudara Tuhan kasih. Pertobatannya sungguh-sungguh radikal, ya. Dan ini membutuhkan pengorbanan. Saudara Tuhan kasih, bahwa Zakheus adalah kepala pemungut cukai, dia seorang pejabat. Pasti semua orang kenal. Ada juga anak-anak bawahan, anak buahnya, dan orang banyak mengenal dia. Apalagi dia juga orang kaya. Tetapi dia tidak saudara kasih merasa saudara kasih merasa malu ketika dia berlari saudara, dan langsung dia memanjat pohon. Ya, bayangkan orang banyak, tapi dia berada di atas pohon. Semua orang pasti melihat dia. Loh, Zakheus kok di atas pohon, kok manjat dia? Tapi kerinduan hatinya, ya, untuk mencari Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan tahu, karena Tuhan Maha tahu isi hati Zakheus. Haleluya saudaraku. Dia berlari melewati orang banyak. Maunya seperti ini saudara kasih kita, ya. Ada pun tantangan, ada pun rintangan. Karena tadi katakan dia tidak berhasil melihat Tuhan Yesus. Makanya saudara dia berlari duluan ke depan. Dia berpikir pasti nanti, ya mungkin jalannya hanya itu, kan dia. Dia tahu jalannya pasti harus melalui itu nanti. Dia lari melalui orang banyak. Lalu dia lihat ada pohon di pinggir jalan, langsung dia naik supaya dia bisa melihat Tuhan Yesus dekat. Orang berdosa, dia bisa lari kembali untuk mencari Tuhan. Dan sebabnya Tuhan berkata, Zakheus turunlah. Aku lihat isi hatimu, engkau ingin bertemu dengan aku. Aku tahu hatimu ingin untuk mengenal aku. Udah aku mau menumpang di rumahmu. Wah, begitu sukacitanya Zakheus saudara Tuhan kasih. Dikatakan ia menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Bila kita juga menerima kebenaran, menerima juru selamat dengan sukacita. Yesus datang. Dan kalau bulan-bulan Desember di mana-mana sudah ada perayaan Natal dan ada berkumandang pujian Natal. Kiranya saudara Tuhan kasih, bukan hanya bulan Desember, tetapi biarlah kita setiap hari kita selalu bersukacita mengingat ada Yesus di hati kita. Kita sambut dia setiap hari. Kita sambut dia setiap pagi. Kita sambut setiap kapanpun juga dengan doa-doa kita. Terima kasih Tuhan Yesus engkau bersama aku. Terima kasih Tuhan Yesus aku berjalan bersamamu. Haleluya. Puji Tuhan saudara Tuhan kasih, maka segala masalah persoalan pun akan hilang. Walaupun ada tengah-tengah masalah persoalan, maka kita akan dikuatkan, diteguhkan. Walaupun juga ada tengah-tengah badai persoalan dan kehidupannya, seperti pujian tadi berkata, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Kalau Tuhan bersama dengan kita, selalu akan ada kekuatan menghadapi masalah. Kalau Tuhan Yesus ada bersama kita, karena memang dia sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber sukacita, sumber damai sejahtera,
maka kita pun selalu akan kembali lagi untuk menerima segala berkat yang daripada Tuhan, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, pengharapan, dan penghiburan. Amin. Ayo kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara terkasih. Tuhan Yesus melihat apa yang dikatakan oleh Zakheus, tapi bukan karena Zakheus mengatakan setengah dari milikku kuberikan kepadamu. Oh, 4 kali lipat ku kembalikan kalau apa yang pernah kuperas. Bukan karena itu maka Tuhan menyelamatkan Zakheus, tidak. Tetapi memang bahwa pertobatan harus disertai dengan perubahan. Haleluya. Saudara yang kasih nama Yesus, ada orang bertemu dengan Tuhan Yesus tetapi dosa tetap dosa. Tuhan tidak mengendali seperti itu. Kalau Zakheus ini benar-benar dia menunjukkan dan juga berkomitmen untuk melakukan pertobatannya, artinya bahwa dia tidak akan lagi mau menipu orang lain, bahkan dia akan membayar. Saudara yang kasih, ini sesuatu sudah keren darah hati. Kalau misalnya dia mengembalikan 4 kali lipat daripada apa yang diperasnya, ya, itu kan juga menyangkut harga diri. Ya. Tetapi Zakheus membuktikan bahwa dia benar-benar bertobat yang sungguh-sungguh. Puji Tuhan, saudara yang kasih, maka Tuhan berkata hari ini keselamatan datang kepada rumah ini. Biarlah keselamatan ada bagi setiap orang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Yesus, yang bertobat meninggalkan kejahatan, yang bertobat meninggalkan dosa, kembali kepada jalan kebenaran, kembali menerima pribadi Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dan kehidupan. Dia adalah kebenaran dan dia sanggup memulihkan segala sesuatu. Tuhan Yesus sanggup menolong. Haleluya, saudaraku. Tuhan berkata, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ini Tuhan yang terakhir kita baca Yohanes 3:16, ayat yang selalu populer. Dan biarlah ayat ini selalu mengiang dalam telinga kita, supaya kita juga memberitakan kepada orang lain tentang keselamatan yang daripada Tuhan. Yohanes 3:16, mari kita baca sama-sama. Haleluya. 2 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Setiap orang yang percaya, artinya percaya ini bukan sudah percaya, menerima. Dan Yohanes 1 ayat 12, ya, Yohanes 1 ayat 12 ini sambungan dari sini, ya, saudaraku. Ayat 12, Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Haleluya. Mari kita berkata, dan juga saudara di rumah, mari kita berkata, Tuhan Yesus yang baik, aku percaya bahwa Yesuslah Tuhan, Juru Selamat, pengampun dosa. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan, Juru Selamat, mengampuni dosaku, melepaskan aku dari segala dosa dan kutuk dosa. Aku bertobat dan hidupku menjadi baru, tidak akan sama lagi. Aku menerima Tuhan Yesus masuk dalam hatiku, maka aku bersama Yesus dan Yesus bersama aku. Hidupku pasti berubah. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Aku hidup dalam kebenaran, menjadi anak-anak Bapa surgawi, setia sampai Yesus datang Maranatha. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati, mari kita berdiri. Haleluya. Saya serahkan kepada pemimpin pujian saudara kasih. Bagi saudara yang mau didoakan dan juga yang di rumah, mari kita berdiri, angkat tanganmu kepada Tuhan. Kami berdoa untuk saudara yang mengalami ada masalah, terbelenggu dengan dosa, atau juga terbelenggu dengan kuasa kegelapan, dan juga terbelenggu dengan sakit penyakit, bahkan juga putus asaan. Kami berdoa biar Tuhan menjangkau saudara, karena tangan Tuhan sanggup. Tangan Tuhan dapat menjangkau saudara dimanapun saudara berada. Hatimu terbuka kepada Tuhan, angkat
wajahmu kepada Tuhan, pandang kepada Yesus yang telah menebus semua dosa dan kesalahan di dalam tubuhnya di kayu salib, dan oleh bilur-bilurnya, oleh darahnya tercurah, dan bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan saudara sakit, dan darah Tuhan Yesus Kristus membasuh semua dosa saudara dan melepaskan dari segala kutuk-kutuk dosa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik dalam surga, saat ini Tuhan kami berdoa, Engkau sembuhkan yang sakit, Engkau lepaskan yang terbelenggu, apapun juga ikatan daripada kuasa kegelapan, kuasa-kuasa daripada si jahat, roh-roh dunia yang mengikat, yang belenggu dari kehidupannya, orang-orang terlarang, segala tipu daya setan terlepas, terputus, dihancurkan semuanya. Segala sakit penyakit apapun juga, semua disembuhkan oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Ada pemulihan terjadi, kuasa Allah terjadi, mujizat Tuhan terjadi, damai sejahtera Tuhan turun dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kepada Engkau semua mereka yang percaya kepada Tuhan, yang mendengarkan berita Injil, mendengarkan berita firman Tuhan. Di dalam nama Yesus ada kuasa kemenangan, ada kesembuhan, ada mujizat, ada hidup yang baru, ada keselamatan kekal. Haleluya. Syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Kami berkumpul Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Penuhi hati kami dengan belas kasihan-Mu, memandang kepada Engkau juga, dan untuk mengasihi yang Kau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, di hadapan tatamu, sujud menyembah. Oh haleluya. Sujud menyembah. Kami rindu Tuhan surah rohmu.
Tuhan, pengampunan-Mu atas bangsa negeri kami. Engkau mengampuni kami umat-Mu. Engkau mengampuni kami gereja-Mu Tuhan. Engkau barui kami hari lepas hari. Biar kami belajar tentang arti firman yang Kau katakan, yang Kau kehendaki adalah belas kasihan. Biar setiap kami dipenuhi selalu mengalir kasih daripada Bapa, hati Tuhan, mata Tuhan ada pada kami, dan pengenalan akan Tuhan menjadi milik kami. Kami datang kepada Engkau ya Bapa, urapilah kami, pakai kami sesuai rencana-Mu Tuhan. Biar tangan kami menjadi tangan yang terulur, biar juga hidup kami hidup yang menjadi berkat pada melangkah untuk membawa kabar baik, memberitakan Injil keselamatan, membawa berita pengharapan kepada mereka yang mengalami keremukan hati, yang lemah dan berputus asa. Tuhan, bangkitkan mereka. Engkau sanggup Tuhan sebenarnya Tuhan memulihkan segala keadaan yang buruk menjadi baik. Terima kasih Tuhan yang baik. Biar semua umat-Mu Tuhan, gereja-Mu, orang-orang Kau panggil yang sudah selamatkan dari Tuhan menjadi utusan-utusan Tuhan, baik melalui bidang pekerjaannya, baik dalam komunitasnya, dalam keluarganya, bahkan dalam lingkungan dimanapun juga tersedia Tuhan, dalam pemerintahan juga, di sekolah, dimanapun Engkau jadikan menjadi terang yang bercahaya, yang senantiasa mengalir kasih dan belas kasihan Tuhan, memandang kepada setiap jiwa-jiwa yang bermasalah dan mau dipakai untuk menjadi terang saksi Tuhan, memberitakan firman kebenaran, dan juga disertai dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang dapat dilakukan untuk orang-orang yang membutuhkan. Ayo percaya kepada Engkau. Kau Tuhan Allah, Raja semesta alam. Kau Tuhan Allah Maha Kuasa dan Maha Kaya, penuh dengan kuasa dan kemuliaan. Urapi tangan kami, pakai kayu kami, pakai mulut-mulut kami Tuhan. Biar Engkau penuhkan kami dengan karunia kasih-Mu. Engkau berkati terus pelayan-pelayan-Mu Tuhan, telah melayani Engkau, yang telah berbuat baik, yang telah melakukan pengorbanan mulai daripada hal yang kecil, yang makin bertambah-tambah lagi, yang semakin dapat dilakukan dari apa yang mereka sudah lakukan, dan terus akan bertambah diberkati dan semakin diberkati, dan terus akan dilimpahi dan semakin bertambah diberkati untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan untuk menjadi penyalur berkat-berkat, menjadi bendahara-bendahara Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau, untuk melayani, memberkati jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa. Ayo bersyukur kepada Tuhan Allah yang luar biasa, dalam nama Yesus kami berdoa. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Syukur Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita memberi dengan iman dan kita membawa hidup kita. Walaupun Tuhan berkata yang kehendaki adalah belas kasihan bukan persembahan, namun ketika kita juga sudah dipenuhi dengan belas kasihan Tuhan, pasti juga ada persembahan korban. Ya, karena sebagaimana Tuhan Yesus Kristus berawal dari belas kasihan, karena belas kasihan itu juga membawa pengorbanan, membawa berkat yang juga menjadi tangan Tuhan yang bisa untuk memberi. Saudaraku, mari kita memberi untuk kerjaan Tuhan, dan kita berdoa juga untuk rencana kita pada tanggal 14 Desember KKR Salon 24. Kita undang mereka biar kiranya mereka juga mau menyambut Tuhan dengan sukacita. Kita berdoa supaya mereka datang dengan sukacita, berlari untuk bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, dan kita semuanya mempersiapkan diri kita untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, dan mempersiapkan doa kita, karena kita juga akan berdoa secara online bagi jiwa-jiwa yang sakit, bagi jiwa-jiwa yang terbelenggu, untuk keselamatan mereka dan juga untuk pemulihan, supaya kita semuanya berdoa dengan iman dan kita percaya tangan Tuhan yang akan bekerja. Tuhan meneguhkan setiap doa dan juga pelayan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami membawa persembahan hidup kami kepada Tuhan. Kami membawa persembahan waktu kami. Kami membawa persembahan dan setiap potensi talenta yang Tuhan berikan kepada kami, kemampuan
untuk kami boleh melayani menyenangkan Tuhan Yesus Kristus. Kami bawa persembahan berupa tangan kami yang memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan sumber segala berkat memberkati seluruh semua umat Tuhan dan setiap kehidupan mereka yang bertambah-tambah lagi dari apa yang ada sekarang ini, ditambahkan oleh Tuhan 1000 kali lipat ganda yang sertai buah-buah kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita iman. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Tak akan pernah berkekurangan orang-orang benar, dan tak akan pernah menjadi peminta-minta anak-anak keturunannya. Diberkati rumah tangga, diberkati anak-anak cucunya, diberkati usaha pekerjaan, diberkati setiap masa depan yang terpilih, yang terbaik, dan pendidikan yang terbaik, dan pengertian dan kepintaran, kecerdasan yang menjadi saluran berkat yang perlu dan hikmat yang sangat takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus ada perlindungan Tuhan dalam rumah kita, di setiap langkah, di setiap perjalanan kita, di setiap usaha dan juga pekerjaan-pekerjaan kita semakin diberkati oleh Tuhan, bertambah-tambah luar biasa lagi. Dalam nama Yesus berhasil menjadi berkat untuk kemudian bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, syukur Tuhan, amin. Mari kita berikan persembahan kita dengan sukacita, kita naikkan pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Aminkan setiap perkataan firman yang tertulis bahwa Tuhan menjauh engkau pada waktu kesesakan dan nama Allah Yakub membentengi engkau. Tuhan mengirimkan bantuan kepadamu dari tempat kudus dan menyokong engkau dari Sion. Tuhan mengingat segala korban persembahanmu dan menyukai korban bakaranmu. Tuhan memberikan kepadamu apa yang kau kehendaki dan menjadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Bila kita bersorak-sorak tentang kemenangan kita dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita, Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Dan biarlah kita tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada saudara saya yang diurapinya dan menjawabnya daripada surga yang kudus dengan kemenangan yang hilang gemilang oleh tangan kanan Tuhan. Dan kita bermegah di dalam nama Tuhan Raja serta alam, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara saya dan memberikan kita kasih karunia, dan Tuhan memberikan kepada kita perlindungan, dan damai sejahtera Allah Tuhan turun kepada kita, dan berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Aku
Siapa